kita siap kok, tetapi kita butuh kepastian dan jaminan. Jadi kita ini mau di kemana? Intinya bagaimana hakikat teknologi itu untuk pengembangan peradaban manusia ini menjadi lebih maju. Sehat-sehat ini Mbak. Mulai pagi sampai sekarang di depan laptop terus ini Mbak. Tadi training, sekarang langsung jos ke eventnya jenengan nih. Apa kita langsung aja Mbak, jenengan maunya ini kita ngobrol kan Mbak, jenengan Mbak? Namun derek. Kalau presentasi ini training Mbak. Sesuai yang kita obrolin ini Mbak, yang kemarin-kemarin mengambil tema yang seperti ini ya. Kayaknya kalau saya itu baru mengenal ya istilah psikodinamika. Nanti tentang IT itu di Indonesia itu harapannya gimana, faktanya gimana. Setelah itu mungkin jenengan bisa mengaitkan ke IT yang di Indonesia ini. Harapannya, realitanya, faktanya bagaimana. Itu Mbak. Oke, kalau silakan jenengan, monggo. Teman. Selamat malam buat semuanya ya, saudara-saudara saya kaum mazhab IT. Jadi semuanya di sini kita malam hari ini saya perkenalkan, saya Mbah Suro Demit. Saat ini berkenan saya mengisi acaranya Kang Denny ini, nggak tahu ini mau disuruh ngomong apa ya. Jadi ketika psikodinamika dan hubungannya dengan IT. Jadi ini mungkin ada sesuatu yang aneh. Jadi orang di luar prediksi atau di luar pemikiran, kenapa kok tiba-tiba kok ada orang aneh yang bicara yang aneh. Memang di IT sendiri itu kan ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur hardware, yang kedua itu adalah unsur software, dan yang ketiga adalah unsur SDM-nya atau brainware-nya. Nah, untuk perkembangan IT, untuk di hardware-nya sekarang sudah berkembang teknologi yang sangat luar biasa. Baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Nah, sementara yang sudah ada aja kondisinya seperti ini, apalagi yang teknologi masa depan yang sementara ini kuncinya itu sebenarnya ada di brainware-nya. Karena untuk software itu sebenarnya hanya bagaimana seni menganyam antara 0 dan 1 saja, sehingga menjadi kode-kode programming yang nanti di situ itu akan diintegrasikan dengan bahasa mesin. Nah, disitulah ketika berbicara tentang bahasa mesin ini kan tergantung aspek kepada manusianya. Sebenarnya pada saat awal teknologi ini ada, itu untuk apa sih, untuk siapa sih? Nah, ini kita harus mengerti bahwa ini unsur manusianya ini selaku hakikat hidup manusia ini, manusia yang diciptakan untuk memelihara alam raya ini yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala ya, sesuai dengan kalau bagi umat Islam bagaimana menjadi rahmatan lil alamin tadi, sejauh mana sih aspek manusianya ketika menyikapi teknologi yang ada saat ini. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi IT dan hubungannya dengan psikodinamika, yaitu maksudnya adalah bagaimana peran manusia ini ketika memaknai teknologi ini dalam kehidupan. Ketika berbicara teknologi, teknologi ini diciptakan berdasarkan pengetahuan yang dibuat oleh manusia. Karena manusia diberikan akal, manusia berbeda dengan hewan. Nah, kemudian ketika ilmu pengetahuan ini ada, hakikat ilmu pengetahuan itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, mereka pada lupa bahwa manusia itu juga punya ego, manusia itu juga punya keinginan, manusia itu juga punya imajinasi dan sebagainya. Sementara
yang alam sekarang ini alam nyata, kemudian juga ada alam maya, jadi yang istilahnya adalah dunia maya. Jadi ada hal-hal yang di situ itu sangat menarik untuk saya sampaikan, di mana di sini ketika saya berbicara tentang apa itu psikodinamika, kita harus melihat apa itu definisi dari psikodinamika itu terlebih dahulu. Nah, teori psikodinamika adalah sebuah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Psikodinamika terdiri dari dua unsur, dua kata, psiko dan dinamika. Dinamika seperti sudah kita ketahui bagaimana orang mengalami proses kehidupan yang dinamis untuk menuju keseimbangan sesuai dengan arah tujuan. Ada banyak faktor yang saling mempengaruhi. Kemudian di sana ada kenapa, apa hubungannya dengan psiko dan dinamika. Nah, psiko itu adalah psikis. Psikis adalah kejiwaan atau mental manusianya. Nah, di dalam teori psikodinamika ini, yaitu saya sampaikan lagi, saya tegaskan bahwa teori bisa teman-teman baca dari wikinya, dari buku-buku yang lain, termasuk literasi-literasi yang ada. Teori psikodinamika ini adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Jadi hakikat dan perkembangan kepribadian ini, unsur-unsur yang diutamakan adalah yang pertama adalah motivasinya itu apa. Ketika orang itu baik itu menggunakan teknologi, menciptakan teknologi dan sebagainya. Yang kedua itu nanti ada unsur emosi. Emosi itu adalah hasil dari tindakan, reaksi atas hasil tindakan orang lain. Apakah dalam teknologi tersebut orang menciptakan teknologi robotika, IoT, cloud computing dan sebagainya. Sejauh mana sih orang ini kuncinya menggerakkan emosi seseorang itu sehingga manusia ini tidak kehilangan hakikatnya ketika mereka pengetahuan ini digunakan meskipun manusia ini sudah diberikan akal, pikiran dan sebagainya, kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai kehendaknya. Nah, di sana kadang di dalam arus yang terjadi itu banyak aspek-aspek yang sangat mempengaruhi. Kalau tadi saya katakan bagaimana pertama motivasinya, yang kedua itu setelah itu emosi seseorang ketika dalam memaknai teknologi yang ada, kemudian juga aspek-aspek yang lain, baik itu aspek internal maupun aspek eksternal. Kalau aspek internal itu adalah yang ada di dalam diri manusia tersebut. Nah, aspek internal itu apa? Nah, di dalam teori psikodinamika itu manusia pada hakikatnya adalah menjadi makhluk yang makhluk yang lebih diciptaan yang luar biasa, artinya sebagai makhluk yang kalau makhluk manusia itu makhluk yang paling sempurna, memiliki akal, pikiran dan sebagainya. Sehingga kalau hewan itu punya naluri, kalau manusia itu punya akal, tidak hanya naluri doang, tidak hanya naluri saja. Sehingga ketika hewan itu tidak punya malu, manusia punya malu. Hewan tidak punya rasa, manusia punya rasa. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu nanti masih banyak kita jelaskan apabila ada teman-teman bertanya. Kemudian manusia ini juga diciptakan dari energi. Energi itu di mana kita ini ada anggota tubuh, organ, kemudian ada jaringan, ada sel, dan di dalam sel tubuh ini nanti ada partikel yang neutron dan proton yang di mana mereka partikel tersebut akan saling mempertahankan tarik menarik dan tolak menolak. Disitulah mereka terjadi perputaran untuk saling ada hukum bagaimana saling mempertahankan energinya, baik tolak menolak maupun tarik menarik. Kalau energi ini semua terkumpul di dalam tubuh manusia, maka jadilah energi. Nah,
energi itu akan seperti kalau kita itu bisa dilihat di dalam radiasi atau apa itu, manusia itu akan di sana, oh di sana otaknya itu menyala-nyala. Terus yang nanti yang kedua itu pasti nanti yang bagian kelamin itu kalau di sensor itu dia akan menyala-nyala. Nah, sehingga di situ diketahui titik-titik energi manusia itu di mana. Nah, itu kalau dari ini ya, dari aspek kita berbicara tentang manusia itu hubungannya dengan energi. Kemudian ketika psikodinamika ini saya mengutip dari Sigmund Freud ketika mereka dengan teknologi dengan psikoanalisanya. Sigmund Freud itu dia mengatakan bahwa manusia itu ada manusia itu apa yang kita sadar dengan adanya energi tadi sehingga ada tarik menarik sehingga ditangkap oleh indera kita itu akan menjadi tolak menolak atau tarik menarik, itulah yang dinamakan emosi. Apakah kita melihat sesuatu yang gambar atau kata-kata atau apapun, karena indera ini sebenarnya sebagai sensor yang nanti diterima diproses oleh otak. Dari otak ini akhirnya manusia mereka itu akan ditangkap menjadi dua, persepsi dan intersepsi. Kalau persepsi itu dilanjutkan ke dalam tindakan yang nyata dalam bentuk gerak otot. Kalau intersepsi itu hanya diteruskan ke dalam pikiran, perasaan. Nah, itulah emosi manusia, itu bagaimana ini saya lihat. Ketika apa hubungannya dengan IT, disinilah bagaimana menggerakkan kalau hubungannya dengan IT apa itu untuk internet marketing dan sebagainya, bagaimana menggerakkan apa yang tidak ada ini menjadi nyata, seolah-olah nyata, kemudian orang yang tidak beli ini menjadi beli, itulah di situ nanti akan kita pecah. Di dalam psikodinamika ini kuncinya bagaimana menggerakkan emosional pasar, sehingga kuncinya itu energi itu akan dibawa akan untuk mengumpul ke siapa. Uang itu akan lari kemana. Nah, kalau kita berbicara tentang yang berhubungan dengan IT-nya sendiri, jadi ibaratnya begini, ada Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa manusia ini ada alam sadar dan ada yang tidak sadar atau bawah sadar, dan di situ prasadarnya itu di situ ada yang dinamakan apa itu prasadar. Di prasadar inilah manusia ini kunci dari kiat-kiat atau trik bagaimana menggerakkan penggunaan teknologi ini agar manusia itu secara emosional sehingga larinya itu mau dibawa kemana. Itu tergantung motivasinya. Apakah untuk pendidikan, apakah untuk kekayaan atau uang, atau apakah untuk kepentingan lainnya. Tetapi kuncinya kita harus tahu bahwa psikodinamika adalah berbicara tentang hakikat dan peradaban manusia. Ketika teknologi ini ada, IT ini ada, kata kuncinya cuma satu. Teknologi ini ada, ini membuat manusia itu semakin beradab atau manusia menjadi tidak beradab. Disitulah. Nah, ini gambarannya bahwa ada sesuatu yang nyata, jadi yang sudah ada, itu yang dinamakan konsensius ya. Kemudian ada yang sesuatu yang di dalam tidak nyata. Itu yang dinamakan ID. Kalau istilahnya Sigmund Freud di dalam psikodinamikanya, psikoanalisnya Sigmund Freud itu di dalam ID tersebut yang ada itu hanya dua. Sebenarnya ini nanti akan menarik sekali. Dua itu apa? Nanti berbicara tentang energi lagi. Energi itu muncul dari mana? Asalnya dari mana? Itu tadi. Kalau dari ilmu faal, dari ilmu kesehatan itu nanti akan bisa dianalisa, bahkan bisa dibuktikan di dalam sinar sinar X atau bagaimana, sehingga di situ benar-benar bisa dibuktikan itu nyata bahwa energi manusia itu ada ngumpulnya di mana. Disitulah letak kunci-kunci emosional manusia. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang teknologi ini, teknologi yang sudah ada itu apakah sudah yang sekarang ini kita itu manusia itu euforia
dengan apakah nanti itu diimplementasikan di pendidikan atau yang lain ya, termasuk juga di pemerintahan yang lain dan sebagainya. Faktanya seperti apa? Nah, kurang lebihnya itu untuk prolog saya ya, biar nanti teman-teman semua bisa kita saling ngobrol sehingga fakta, realita, dan harapan ke depan ini, apakah mereka para pelaku teknologi ini benar-benar paham atau tidak ketika hakikat perkembangan teknologi ini juga sangat berhubungan dengan unsur-unsur aspek kepribadian pelakunya, stakeholdernya. Disinilah apakah nanti peran edukasi dari pendidikannya, apakah peran pemerintahan, apakah peran payung hukumnya, atau peran dari pelaku pengembang teknologi itu sendiri. Kurang lebihnya di situ fakta, realita, dan kedepannya seperti apa. Kurang lebihnya begitu Pak Denny. Betul Mbak. Saya ini kayaknya apa ya, dapat ilmu baru ini Mbak. Jadi dalam artian ilmu baru begini. Ini benar-benar berfilsafat ya bagi kalau dikatakan di dunia akademis itu yang umum lah, itu namanya filsafat seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang apa ya, kalau kita orang Jawa mungkin sudah memahami dalam hal ini apakah itu hakikatnya tentang sesuatu iya, sesuatu topik, tema apapun yang berlaku di suatu lingkungan kita sendiri. Ya sangat menarik tadi bahwa ada suatu motivasi, emosi, terus ada suatu bagaimana emosi itu berkembang nantinya untuk dari Simon yang saya ikuti tadi dari Simon tadi itu Pak Simon itu, terus nantinya bagaimana nanti stakeholder atau kita maksudnya seperti itu menghadapi perkembangan teknologi secara bagaimana hakikatnya. Tadi sempat saya mengutip satu poin bahwa kalau kita itu kalau di sinar atau gimana ya, kalau untuk melihat pancaran tubuh kita itu dalam untuk melihat suatu emosi, suatu karakter, mungkin itu bisa menunjukkan suatu warna-warna tertentu. Itu mungkin ada di dunia, pernah saya baca, pernah di dunia ini ya, di dunia ini Mbak, di dunia ini penelitian ya. Setahu saya itu bahwa manusia itu semua memiliki aura. Ya. Memiliki aura. Aura itu kalau yang saya pernah baca itu setiap orang berbeda-beda. Kalau warnanya orange, nah ini kalau warnanya orange ini orangnya apa ya? Orangnya ini punya semangat, emosi yang tinggi. Tapi kalau auranya hitam, wah ini orangnya kayaknya kayak mau apa ya? Kayak nggak punya semangat, ibaratnya seperti itu. Kalau auranya biru, semu-semu, kemerah-merahan, ini orangnya kayak cool, humble. Maksudnya tenang, seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu di dunia penelitian, mungkin sampai ke medis ya, apakah seperti itu yang dimaksud oleh Mbak Suro? Ya, jadi intinya nanti dari misalnya ya, ketika kita berbicara dalam konteksnya IT, kita IT itu untuk apa? IT untuk pendidikan, atau IT untuk pengembangan dalam rangka untuk research, ataukah IT dalam untuk marketing, untuk digunakan implementasi marketing, kita harus berbicara dalam konteksnya. Nah, sehingga di situ bagaimana reaksi seseorang atas tindakan, itulah emosi. Ketika emosi itu ada ya senang, ya tertarik, ya nafsu, dan sebagainya. Intinya kepentingannya apa? Motivasinya apa? Ketika orang misalnya untuk di dunia internet marketing itu contohnya ketika orang tertarik dengan harga murah, COD, kemudian dengan apa itu dengan diskon atau pay later dan sebagainya, itu salah satu psikoanalisa sehingga bagaimana nanti itu bisa di dalam IT itu Kang Denny dan teman-teman itu sudah jagonya lah bagaimana untuk bagaimana untuk monitoring perilaku pasar. Jadi kalau teorinya di akademis seperti itu, tapi implementasinya seperti apa, alat monitoringnya apa, termasuk network social network analisis dan sebagainya itu intinya banyak sekali hal-hal di dalam teknologi ini yang masih tersembunyi. Sementara yang ada saja
teman-teman ini sudah merasa itu ada yang wah sekarang itu kita zamannya IT dan sebagainya. Kita sekarang itu ya kita contohnya lah kalau di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan wah menyiapkan hampir tidak ada yang tidak mengeluh ketika itu melakukan pendidikan daring dan sebagainya. Ya toh? Nah, termasuk juga untuk yang lain ketika kita ada pembangunan infrastruktur, data center dan sebagainya, kita tuh sampai lupa kita itu terbuai secara emosional, ya toh. Tetapi kita lupa dengan hakikatnya bahwa di unsur teknologi itu cuma ada 3. Ada unsur manusia, ada unsur software itu yang rangkaian atau jalinan anyaman antara 0 dan 1 yang menjadi bilangan biner dan akan menjadi script coding yang sehingga diterjemahkan bisa untuk menggunakan bahasa mesin. Nah, untuk hardware-nya berkembang, teknologinya berkembang, ya toh. Nah, kita harus sepakat bahwa teknologi kita itu sejauh mana sih kita ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju. Banyak hal-hal yang tersembunyi yang sementara ini baru dari permukaan saja. Teman-teman ini sudah kenyataannya bagaimana. Nah, ini fakta realita, ya toh. Terus apa sikap ini, apakah sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi itu diciptakan manusia ini sudah sesuai dengan hakikatnya. Apakah untuk merusak, manusia menjadi tidak beradab, atau semakin manusia itu beradab? Silakan ditanggapi, monggo. Ya, berarti tolak ukurnya yaitu di ini ya, di manusianya itu sendiri nih, Mbak. Ya dalam artian bagaimana menyikapi itu ya, kayak hardware, software, dan brainware tadi itu. Baik. Ya, intinya bahwa pengetahuan ini, baik itu orang itu menciptakan dengan, khususnya kalau kita implementasikan di dalam pengembangan teknologi IT, itu dengan manusia berinovasi, dengan teknologinya, mengembangkan teknologinya sampai ke bulan, sampai kemana dan sebagainya. Ingat bahwa Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa. Ya, betul. Nah, kita punya batasan ini itu. hakikat sepinter-pinter manusia tidak akan mendahului kehendaknya. Ingat bahwa sesuai dengan apa yang sudah sudah Allah berikan, bagaimana kita menjaga alam raya ini, ya, dan kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi alam ini memang diciptakan dengan akal manusia dan sebagainya itu biar manusia ini menjadi semakin beradab. Jadi hakikat dari rahmatan lil alamin kan gitu. Monggo. Waduh, ada Kang setan ketemu demit ini, selamat malam ini. Sudah lama nggak ketemu itu. Salim sungkem dulu, Mbah. Aduh, salim sungkem dulu iki. Waduh, kabarnya gimana, Mbah? Pokoknya ada juga Kang Umar, ada juga PKG Banyuwangi, Bu Siwi Penny, ada Mas Andi Wibowo yang ada di Banjarmasin. Banjarbaru. Kemudian ada siapa lagi, Mas Rofik Fauzi. Ada Pak Tri Purwanto. Nah, silakan. Ayo kita ngobrol bareng. Oke. Saya kira saya ngobrol bareng dengan Mbak Suro. Sudah saya buka. Kita langsung aja, siapa yang mau bertanya dan belum paham. Saya pun barusan hanya paham hanya 50%. Mungkin saya mau bertanya manapun masih belum ketemu kliknya ini. Mungkin dengan teman-teman bertanya, saya paham maksud dari Mbak Suro mulai tadi itu. Sebelumnya memang sudah saya tanya-tanya seperti ini itu beberapa hari yang lalu, yang tadi malam juga saya paham, tapi kayaknya mengklikkan dengan tema ini masih kurang bagi saya. Silakan teman-teman yang lain bisa ngobrol bareng. Saya persilakan, presiden juga nggak apa-apa. Langsung implementasinya saja. Jadi kalau di ini apa gitu, malah saya lebih spesifik, lebih bagus. Silakan. Monggo, silakan yang mau tanya. Kalau belum paham sampai ke temanya nggak apa-apa, temanya langsung yang ditanya. Bukan kita bicara ke hakikat ya, tapi sisi langsung ke temanya, harapan, fakta dan realitanya yang berhubungan dengan IT di Indonesia. Gitu. Monggo.
Kayaknya masih belum ada pertanyaan yang menggugah nih, Pak. Apa itu ya tadi teman-teman ini wes ilmu kebatinan. Jadi Kang Andi Wibowo, Mas Andi, Kang Mimin Setan Merah itu wes kebatinan. Jadi wes ngerti dong karepe Andi iki ngarep buka saya ini. Ampun, paham, sudah paham. Tak pating nggih muncul. Monggo ditanggapi Ibu Siwi. Silakan. Kita santai kok Bu, yang baru join, yang baru mengenal 1 jam ngobrol. Di sini kita nggak terlalu resmi ya, jadi santai. Speakernya bisa ngopi, Anda juga bisa ngopi bareng di sini. Jadi yang penting manfaatnya dari ngobrol ini tercapai, yang tercapai sesuai yang dibawakan narsum, yaitu Mbak Suro Demit yang membawakan topik atau temanya psikodinamika. Kalau saya coba lagi Mbak, saya tanya gini aja. Kenapa tadi Mbak Suro itu menghubungkan, bahwa menyebutkan bahwa teknologi yang sekarang itu masih di permulaan, belum sampai ke dalam. Itu kayaknya kita stakeholder ataupun pemain-pemain di bidang IT itu sudah merasa puas dengan teknologi sekarang. Padahal ada teknologi yang tersembunyi menurut Mbak Suro tadi, teknologi yang tersembunyi. Nah, itu Mbak Suro bisa memberikan statement seperti itu, pernyataan seperti itu, bahwa ada teknologi yang tersembunyi, belum terungkap ke atas, apakah itu harus dikeluarkan oleh kita sendiri, apakah harus dikeluarkan sama vendor-vendor yang dari luar negeri, yang bisa menemukan teknologi yang tersembunyi itu. Menurut Mbak Suro itu gimana itu, Mbak? Coba kita kalau kita melihat arah pergerakan yang dilakukan oleh Facebook, oleh Mark Zuckerberg, ketika mereka berbicara tentang Meta, apa sih sebenarnya? Apakah semua paham? Berarti tentang ini, Mbak, tentang ini menyerap perilaku dari penggunanya, baik perilaku dalam artian dia kesukaannya apa, dia senang untuk melihat apa, belajar tentang ilmu apa, itu mungkin dalam artian seperti itu. Kalau saya membahasakan teknologi sekarang, apakah yang dimaksud itu machine learning? Apakah seperti itu, Mbak? Belum. Machine learning itu sebenarnya hanya bagaimana kita itu menyadap angka 0 dan 1 itu sehingga mereka itu bisa diterjemahkan dan kita bisa mengerti bagaimana sih karakter orang tersebut maunya apa. Cuma itu saja kita bisa dengan Google Location, bisa dengan GPS ya, bisa dengan merekam. Ya kan nanti intinya mau ditransfer dalam bentuk data yang bagaimana. Nah, disitulah ketika kalau kita berbicara tentang teknologi yang belum nampak atau belum dimunculkan, ketika Facebook meluncurkan dengan Meta, semua orang belum siap, belum paham. Ada teknologi nano, ada teknologi artificial intelligence. Itu apa? Nah, ada teknologi IoT itu apa? Nah, sementara kita itu masih euforia dengan teknologi cloud computing saja, sekarang sudah luar biasa. Dari bagaimana hanya klik-klik gitu aja. Padahal teknologi yang di sana yang masih belum nampak, belum dimunculkan di permukaan itu banyak sekali. Dan mungkin juga Mas Andi Wibowo, Mas Setan Merah, teman-teman yang lain ini juga mereka itu sudah punya gambaran tentang rahasia-rahasia yang masih di dalam ide maupun yang sudah dalam research mereka yang dilakukan. Sehingga mereka itu tinggal menunggu bagaimana sih arah pergerakan manusia ini ketika mereka itu menyikapi hakikat teknologi, ketika mereka masih dalam euforia masa-masa yang sekarang ini mungkin baru orang-orang tertentu yang masih bisa menikmati manfaatnya. Contoh, orang menggunakan HP itu. Berapa sih mereka keuntungan yang mereka dapatkan sama pengeluaran yang didapatkan? Sebanding atau belum? Nah, sebanding dari pengeluarannya. Nah, makanya di situ hakikat teknologi ada itu buat siapa? Ketika orang dibuat seneng, ketika hidupnya itu
harus identik dengan internet, dengan online dan sebagainya. Opo nek internetnya mati sedunia itu wong yo melu mati kan gitu kan. Nah, sekarang kita itu teknologi ini secara tidak langsung ini sudah mengarah ke ini hal-hal yang masuk ke saraf-saraf manusia. Jadi mereka itu sudah ke yang semakin canggih sehingga nanti manusia tidak berdaya ketika teknologi ini kita tidak siap dengan perkembangan teknologi masa depan. Nah, kalau kita itu berbicara dengan teknologi yang sekarang dengan internet marketing, dengan teknologi cloud computing, dengan teknologi yang macam-macam sekarang aja seperti kondisinya seperti ini, kita tidak tahu kok dulu awalnya internet di Indonesia ini ada, terus nanti dampaknya perkembangannya apakah dari aspek moral, apakah dari aspek sosial ekonomi, apakah dari aspek indeks ini kesejahteraan manusianya itu semakin meningkat atau mereka itu hanya berpura-pura bahagia atau berlagak bahagia. Ini wallahu a'lam. Artinya kepada hakikat kepribadian manusianya itu sendiri. Gitu. Berarti kalau dengan melakukan hal-hal seperti apapun yang contohnya seperti emosi, motivasi itu kan berkaitan dengan hakikat kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan di bidang IT tadi yang sifatnya itu apakah itu sesuai peradaban kita, menyerap teknologi itu yang sudah ada, apa mengembangkan teknologi yang sudah ada, ataupun menciptakan teknologi yang akan digunakan nantinya. Mungkin yang dimaksud Mbak Suro ini kalau saya tarik garis lurus lagi, benang merahnya mungkin teknologi yang masa depan yang tersembunyi ini metaverse ya, mungkin seperti itu. Metaverse seperti itu. Kalau saya hubungkan dengan teknologi metaverse itu, memang kalau dihubungkan lagi dengan kepribadian sebagai manusia, hakikatnya itu tadi, kayaknya memang membuat seseorang itu jika menggunakan metaverse itu, kita akhirnya akal kita akan ini ya tidak akal kita itu membingungkan nantinya menghadapi apakah itu faktanya dunia realitanya bagaimana dikomparasi dengan dunia metaverse. Terus yang kedua mungkin emosi kita itu emosi kita itu akhirnya stagnan, nggak dinamis seperti itu yang dimaksud Mbak Suro seperti itu. Apakah betul? Kalau ya intinya adalah meskipun itu dengan teknologi apa saja, bahwa dalam filsafat pengetahuan apapun yang diciptakan oleh manusia ini tidak melebihi dari Allah Ta'ala. Artinya bahwa tolok ukurnya ketika manusia ini hakikatnya ketika menggunakan teknologi, menciptakan teknologi pengetahuan dan sebagainya itu apakah sudah sesuai atau dengan hakikat orang itu bagaimana yang rahmatan lil alamin tadi. Baik, saya push dulu untuk saya Hairul. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya nggak hanya di tema ini nggak apa-apa. Kita mau bertanya tentang yang tidak berkaitan topik ini, mungkin boleh. Nah itu boleh. Berarti teman-teman bisa. Mumpung materinya kita masih psikodinamika, jadi dinamika teknologi yang ada pada pendidikan bagaimana implementasinya, misalnya IT untuk pendidikan, IT untuk pemerintahan, IT untuk kesehatan, IT untuk pertanian dan sebagainya, sehingga kira-kira apa sih yang harus manusia lakukan ketika dalam kondisi seperti ini kita tidak hanya terjebak dalam kondisi suasana yang kelihatannya itu sudah terlalu asik dengan dunia sekarang, sehingga kita tahu arah ke depan itu kita akan dibawa kemana peradaban manusia. Silakan monggo. Itu sudah ditunjukkan ke ininya ya, kunci-kuncinya ya. Jadi clue-nya sudah saya berikan loh pertanyaannya. Mas Zuro ini sebetulnya kalau kita yang baru ya oke ini Kang Andi Dayat, silakan Kang Andi langsung open mic. Kalau nggak mau open cam ya open mic sudah. Silakan Kang. Sudah sehat Kang? Oke. Sudah ya sehat? Alhamdulillah Mas udah lebih baik lah. Oh barakallah. Monggo Kang. Oke, tak dulu salim dulu sama mbahnya. Oke. Salim Mbak Suro. Selamat malam, sehat selalu saudaraku. Oke, aduh apa kabar Mbak? Lama kita nggak ketemu ini. Aduh,
pengen main lagi ke sana ini. Ya, pokoknya bakmi Klaten, hidangan di BLC ini sudah menunggu. Mantap. Ini materinya sebenarnya boleh dibilang kalau kita nggak ngerucutin itu kayaknya luas banget ini materi yang Mbah bawain ini sebenarnya. Dari tadi ngomongin masalah, ya kita pasti nyerempet-nyerempetnya sama yang namanya industri 4.0 lah Mbah ya, yang sekarang kan. Nah, yang jadi isu adalah pada saat kita masuk ke industri 4.0 itu, manusia-manusianya belum siap, Mbak. SDM kita tuh belum siap, Mbak. Itu kan udah realita kita, Mbak, dari dulu waktu kita di BLC Klaten, Mbak. Jangankan manusianya, jangankan muridnya, gurunya sendiri pun belum siap. Itu yang jadi PR sebenarnya kalau kita berbicara IT di pendidikan. Saya melihat bahwa kasihan sekali gitu loh. Kita udah dihadapkan oleh teknologi yang serba canggih bahasanya nih ya. Boro-boro ngurusin cloud computing, Mbak, pakai VirtualBox aja belum beres, kasarnya begitu, Mbak. Boro-boro ngurusin cloud computing, urusan IP aja kagak beres, subnetting gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya bahayanya itu adalah di basicnya kita nggak kuat, Kang Denny. Jadi basic kita, bahasa kita tuh basic kita. Nggak usah jauh-jauh. Indonesia itu luas, 34 provinsi. Masing-masing daerah masih ada yang belum punya listrik, Kang. Bagaimana caranya kita teknologi, Kang? Jangankan internet dah, listrik aja belum beres. Betul. Jadi tuh kalau boleh dibilang tadi kita sebagai hakikatnya sebagai manusia ya, kalau kita mau, nih saya berbicara dari sisi manusia yang mau berpikir. Pemimpin-pemimpin itu seharusnya mengerti, paham bagaimana keadaan di suatu daerah. Nggak usah jauh-jauh, dari tingkat RT dulu, RW dulu, sampai lurah. Kalau dia concern dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, seharusnya dia akan memperhatikan dari hal-hal yang sepele seperti itu dulu. Jangan tiba-tiba teriak, internet masuk desa, langsung yang disikat duitnya. Benar nggak? Betul. Paham. Itu yang jadi isu sebenarnya. Kita itu euforianya adalah senang dengan pencitraan. Seremoni. Boro-boro nunjukin itu jalan atau enggak. Yang saya bilang kemarin, Kang, istiqomahnya susah. Awalnya doang keren pencitraan. Istiqomahnya kagak, mangkrak semua rata-rata. Tanya deh udah, program apa yang udah berjalan sampai sekarang yang udah berjalan? Di sisi pendidikan deh, yang dari kita dulu udah pernah ada tukang mana, ada lagi nggak sekarang? Jalan nggak sampai sekarang? Enggak, Kang. Tahun itu doang selesai. Termasuk link match itu ya, Kang? Iya, makanya itu yang jadi masalah. Kita mau berbicara ya, sekarang ada lagi program baru. Ntar apalagi tahun depan program baru yang kemarin kita bahas apa namanya? Praktisi mengajar. Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka itu loh. Kurikulum Merdeka, kampus Merdeka. Nah, maksudnya saya itu kita urusan masalah punten. Kesejahteraan guru aja belum beres, Kang. Urusan perut guru aja belum beres, Kang. Ini udah mulai mau ini, mau itu. Aduh, saya bilang. Satu-satu lah, pinterin dulu gurunya. Baru deh tuh kita berbicara cloud computing. Yang tadi Mbak Suro bilang, metaverse. Saya bisa yakin itu apaan sih metaverse? Gitu kan kasarnya. Sekarang balik lagi ke diri masing-masing. Kita maunya beresin dari sisi mana? Saya pribadi, saya jujur, saya beresin dari diri saya sendiri. Saya nggak perlu yang muluk-muluk. Lingkungan sekitar dulu lah. Saya masih tetap konsisten dengan komunitas saya, FreeBSD. Siapa yang mau diajarin, ayo. Siapa yang mau belajar, yang mau diruqyah, ayo. Sampai hari ini saya masih tetap konsisten. Masih tetap seperti yang dulu lah bahasanya gitu loh. Walaupun sekarang jadi tukang nyamar jadi tukang kopi. Salah. Tukang kopi nyamar jadi office boy sekarang mah. Ya kan akhirnya kan balik lagi ke manusianya masing-masing. Mbak Suro itu salah satu panutan saya, Kang. Salah satu orang yang menurut saya itu udah bukan, ya saya udah nggak nyampe lah ilmunya dengan beliau gitu loh. Tapi saya baru di A loh, Mbak Suro tuh udah di Z bahasanya tuh kalau saya mah lihatnya. Saya baru bahasanya nih ya, baru mainan VirtualBox lah. Mbak Suro udah mainan Orange PI,
udah mainan Raspberry Pi, itu kasarnya kan berarti kan yang tadi dibilang gitu loh, melangkahnya itu udah jauh sekali gitu kan ya. Kan kita tipikal orang-orang model saya sama Kang Denny itu kan butuh orang-orang seperti Mbak Suruh. Cuman bisa nggak orang-orang ini pada saat diajarkan konsisten? Sesuai yang tadi Mbak Suruh bilang, sesuai hakikatnya dulu deh. Itu yang jadi isu, Kang. Kita semua orang-orang Indonesia demennya adalah euforianya pencitraan. Maaf, anget-anget tai ayam, selesai. Setelah itu, bodoh amat, yang penting gue udah dapet cuannya. Selesai, Kang. Ya, Itu, Kang. Iya, seremoninya dapet, cuannya dapet, iya kan? Prestisnya dapet. Habis itu diciduk BPK, selesai. Jangan gitu lah. Enggak, saya nggak mau yang ke arah sana, serem nanti. Gitu aja sih. Kalau dari saya sih gitu aja, Kang. Jadi ya walaupun saya lihat bahwasannya topik ini menarik buat saya gitu kan. Cuma memang harus dikerucutin, Kang. Kalau nggak jauh ini meluasnya kemana-mana soalnya. Saya ngeliat saya yang bikin tema ini. Iya, makanya kan saya bilang. Belum klik sama sekali loh tadi. 50% saya bilang, ini kemana sih? Saya bilang, ilmu saya nggak nyampe, Kang. Serius deh. Ya Mbak, begitu doang Mbak. Saya ngoceh aja, bikin gaduh aja sebentar. Punten Mbak, oke. Pokoknya seluruh hidangan yang ada di sini di Klaten menunggu Mas Andi deh. Pokoknya kalau janji berarti nggak datang. Wah. Tapi kalau nggak janji tiba-tiba datang, udah maunya apa gitu kan. Nah. Siap. Oke ya, nanti salam hormat untuk teman-teman Mas Andi dan setan merahnya ya. Semoga siap Mbak. Makasih Mbak. Ya, saya akan ini bosnya ID Cloud Host, ini bos Faisal Reza, ini saudara saya juga yang di sana. Mbak, mau ditanggapi dulu Mbak. Iya, selamat atas kantor barunya. Wih, ngeri. Iya, ini nanti kita bahas dari aspek ke pengembangan data centernya, ini ada jagonya juga. Nah, sekarang saya akan jawab dulu, tanggapi dari Kang Andi Dayat. Kita sudah mulai mengerucut ya. Tadi kalau boleh saya menanggapi apa yang disampaikan Mas Andi tadi, antara fakta dan realita ini sangat jauh. Artinya apa yang di dalam yang sadar, yang nyata. Jadi istilahnya kalau dalam apa yang menjadi keyakinan, pandangan, nilai, termasuk apa yang dilakukan oleh Mas Andi ini nyata dan sangat rasional. Artinya cara berpikir ini adalah merupakan keyakinan yang sangat tepat dan masuk akal, bijaksana, dan sangat produktif. Kenapa? Saya sangat tahu apa yang dilakukan Mas Andi, bagaimana dulu mereka itu mengembara, membangun SMK itu sampai diajari splicer dan sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Keniscayaan. Karena orang itu kuncinya apa? Dibuat tim-tim teman-teman yang sebenarnya itu punya niat luhur bagaimana mereka itu mengembangkan peradaban ini melalui pengembangan IT untuk pendidikan dan sebagainya. Ketika melihat kondisi yang nyata saja secara rasional, mereka itu belum bisa menerima. Baik itu stakeholdernya, jadi pemangku kepentingannya, kebijakannya, dan sebagainya. Sehingga disinilah, karena manusia tadi cuma dari ada dua, jadi prinsipnya itu manusia itu juga selain mereka itu juga punya naluri, jadi kehewanan tadi, yang naluri itu hanya hewan, dan manusia itu juga diberikan akal, bahwa manusia itu juga akal, pikiran, tenaga, dan sebagainya itu bagaimana mereka itu berinovasi, belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk teknologi IT ini. Ketika kita implementasikan ke masing-masing bidang, mohon maaf kalau bahasa saya, siapa kuat merekalah yang menang. Nah, dalam artian bahwa hakikat dari pengetahuan sendiri ini sejauh mana para stakeholder, termasuk itu apakah pemerintahan, apakah payung hukum, atau apakah pendidikan, atau yang lain. Bahkan ketika teman-teman ini loh, sampai saya tuh nggak nyangka, Ben, biarin saya langsung rasani Kang Faisal Reza.
Kang Faisal Riza itu hanya dimulai dari hal yang kecil tapi nyata. Dari kariernya kecil naik stepnya itu jelas. Cobalah teman-teman itu untuk para pelaku IT di Indonesia ini, mereka juga ngerti apa sepak terjangnya, bagaimana yang dari kecil itu menjadi besar. Apakah mereka itu tahu proses yang dijalankan? Nah, disinilah orang itu masih terbawa pada ya tadi, ketika bagaimana hakikat teknologi ini mengikuti perkembangan teknologi, apa yang disadari dan apa yang belum disadari tadi, mereka itu masih pada terbawa pada hal-hal yang irasional. Yang dimaksud hal yang irasional itu adalah yang masih dalam tataran pikiran, khayalan mereka untuk menuju ke alam prasadar, ke bawah, ke alam yang sadar. Teknologi yang masa depan, teknologi yang maju dengan realita yang ada, yang terjadi kuncinya adalah kepentingan. Dalam hal ini adalah bagaimana memerankan emosionalnya. Apakah ketika itu mereka itu di ranah politik, di ranah kekuasaan, atau di ranah yang lain. Kembali lagi saya ingatkan, bagaimana hakikat manusia hidup dan pengetahuan khususnya dalam rangka memanfaatkan teknologi ini. Kurang lebihnya itu saya menambahkan Kang Andi. Makasih Kang Andi. Siap Mbak, mantap. Tuh kan bener kan nggak nyampe saya. Nggak nyampe tapi nggak ngerti berarti. Bukan, maksudnya tanggapan yang Mbak Suro tuh sampai ke posisi yang sana gitu loh. Padahal kalau saya kan masih bahasa kasar nih ya. Kita keliling lapangan baru sekali tuh Mbak tuh udah 12 kali gitu. Bahasanya begitu, Kang. Ini Kang Andi. Jadi kalau saya tadi manusia itu hakikatnya itu juga memiliki sifat kehewanan yang artinya memiliki naluri. Nalurinya Ya, manusia. betul. Ya toh, nalurinya manusia itu kalau kita saling bisa menjaga ketenangan, saling bisa bersinergi, manusia sebenarnya baik kok itu loh. Setan merah ini loh sebenarnya orangnya baik, cuma namanya aja yang serem. Nah, Suro demit Betul, ini Mbak. loh, meskipun demit ini demit yang sudah jinak. Nah, gitu kan? Nah, sehingga ketika yang ada sekarang itu siapa yang kuat dialah yang menang, apakah itu di ranah kekuasaan atau di ranah yang mana, sehingga ketika teman-teman sudah berbicara tentang motivasi, karena psikodinamika tadi berhubungan dengan motivasi, menggerakkan emosi dan bagaimana dengan kepentingan dari aspek internal maupun eksternal. Ada 3 hal di dalam kunci penggerakan psikodinamika. Maten, silakan. Siap. Gimana, Kang Andi? Siap, mantap. Nggak nyampe lagi. Nggak nyampe lagi. Nyampe. Udah paham. Intinya kita harus tahu bahwa kita ya manusia itu manusia. Manusia itu bukan hewan. Asal memegang kekuasaan terus mereka mentang-mentang kayak gitu terus menang. Terus begitu menang mereka lupa dengan hakikatnya kan gitu. Pendidikannya pendidikan. Orang jualan bandit ya jual bandit. Orang jualan cloud computing hosting mereka. Iya. Itu loh. Tuh, dengerin ya. Iya, gitu kan. Jualan hosting jangan jualan internet. Salah ya. Tapi bagaimana intinya bahwa semua Ampun. Teknologi ini diciptakan untuk apa gitu Kang Faisal, monggo silakan. Lanjut Kak. Silakan Kak. Nyimak dulu. Silakan. Tapi benar juga ya dikatakan Kang Andi sama Mbak Suro itu bahwa suatu kalian itu kalau kita itu rakus ya, dalam artian itu semua dicobain, nggak ada satupun yang itu menjadikan suatu manfaat, akhirnya seperti itu. Tapi kalau sebatas belajar ya just oke aja, nggak masalah. Tapi kalau sudah dengan urusan hakikat perut, ini saya tangkap tadi malam dari Mbak Suro, kalau sudah hakikatnya perut, itu harus salah satu skill yang harus dilakukan, yang harus dikembangkan, yang harus yang harusnya menghasilkan itu. Tapi yang justru kemarin ada pertanyaan dari audien itu sempat saya lakukan polling yang sebentar aja. Menurut Mbak Suro, apakah di bidang IT atau di bidang yang lain, mungkin Mbak Suro kan banyak banyak teman, banyak hubungan relasi dengan semua stakeholder. Kalau saya lihat di orang yang variasi jobs-nya itu profesinya itu general banyak.
apakah menurut Mbak Suro itu bahwa seseorang itu untuk bisa mendapatkan hakikat untuk dirinya sendiri supaya itu menghasilkan, apakah itu hakikat urusan perut, apa hakikat urusan yang lain yang bisa bermanfaat banyak, apakah orang itu harus mempunyai skill yang lebih dari satu, Mbak? Apa ikut-ikutan ini ya, ikut-ikutan zaman itu, teknologi seperti itu? Apakah harus satu skill, apakah harus banyak skill, apakah ya itu banyak skill mungkin dalam artian ada batasannya. Apakah seperti itu Mbak Suro menurut pengalaman jenengan ini? Silakan Mbak. Kalau hubungannya dengan skill, saya langsung saya jawab, itu berhubungan dengan kompetensi. Kompetensi itu adalah tingkat bagaimana seseorang itu bagaimana menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam bekerja. Dan kompetensi ini sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di Indonesia ini mengatur mereka sudah satu kualitas. Artinya kita itu sama di ASEAN ini, di masyarakat ekonomi Asia. Sehingga di Indonesia dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi ini. Pertanyaannya tadi, bahwa apakah orang dibutuhkan skill lebih dari satu? Kenapa tidak? Nah, karena untuk di BNSP sendiri, Badan Sertifikasi Nasional Profesi, misalnya sarjana pertanian, mereka belajar free BSD, kemudian mereka diuji sertifikasi kompetensinya. Mereka bisa, kenapa tidak? Contohlah, sekarang kita berbicara tentang saudara kita, banyak mereka itu trainer, ahli IT dan sebagainya. Mereka lulusan apa sih? Kenapa di Indonesia masih di kotak-kotak dan di katok-katok? Benar nggak? Nah, sebenarnya di dalam BNSP sendiri, orang seinsinyur pertanian mereka itu mau uji kompetensi untuk ini apabila memang mereka itu bisa memenuhi standar kualifikasi yang ada, telah dilakukan asesmen dan uji kompetensinya, kenapa tidak? Seorang contoh yang saya lakukan juga, anak SMK, tetapi harusnya mereka itu misalnya di Cisco, jadi Rifi Fajarudin misalnya, dia itu masih kelas 2 SMK waktu itu di sini ikut saya. Kemudian dia naik sampai sampai oke, dia kemampuannya bisa, dan bahkan Cisco sendiri mengakui mereka memberikan Cisco Gold Partner. Kok levelnya anak lulusan SMK harusnya itu level S2. Kenapa bisa contohnya itu? Nah, kemudian saya juga pernah menguji. Saudara-saudara pertanian, bisa nggak kalau ikut ujian ini? Ya asalkan mereka itu bisa ditelusuri, bisa divalidasi, bisa diasesmen, dan mereka itu memiliki standar kompetensinya, mereka tidak. Saya punya keahlian bidang IT, saya juga punya keahlian bidang yang lainnya, juga kenapa tidak? Nah, itu sah-sah saja, namun yang paling penting ketika industri itu yang dibutuhkan itu adalah kompetensi dan employability skill. Nah, sejauh mana kesiapan seseorang itu ketika mereka itu dalam ruang lingkup kerjanya itu sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan mereka yang benar-benar memiliki kualifikasi kompetensi sarjana S3, doktor misalnya. Siapa sih yang mau dokter yang mau bekerja? Mau digaji murah. Contohnya seperti itu. Yang penting orang bisa kerja, mereka memiliki kompetensi dan memiliki employability skill. Mau beberapa keahlian ya tergantung bagaimana industri tersebut apa sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini berbicara tentang kompetensi. Hubungannya dengan skill. Gitu, Bos. Baik. Kayaknya udah paham ini saya. Ada yang lain? Kang Andi? Saya melanjutkan sedikit lagi pokoknya. Contoh begini, saya itu mencermati saudara saya, Kang Faisal Reza, bagaimana mengembangkan sekarang itu menjadi data center yang cukup besar dan ada di mana-mana. Bahkan bagaimana ID Cloud Host dari Kang Faisal Reza itu sampai sekarang memfasilitasi tetap dari teman-teman, mulai dari komunitas, mulai dari mereka yang mau berafiliasi, mereka mau ini. Masalah duit gampang kok. Wong kita berbicaranya itu yang penting satu, akses infrastrukturnya ada. Kembali kepada hakikat manusianya. Jadi ketika berbicara tentang hukum pasar, ketika supply and demand, ini loh sudah siap. Tapi kita mau dibawa kemana? Nah, kembali lagi stakeholdernya siap enggak? Apakah dari pendidikannya? Apakah dari mereka pemangku kepentingan baik itu di pemerintahan ataukah dari yang lain. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah siap.
Nah, kurang lebihnya saya memancing Kang Faisal Reza ini biar muncul emosinya. Ya biar mereka itu ini loh, saya ini kurangnya apa loh? Saya itu sudah menunggu Mbah Suro kapan ngopi bareng kuncinya itu. Gitu. Selamat malam Kang Faisal Reza. Ini nyedut-nyedut dikit kayaknya. Memang ya betul. Saya akhirnya ingat Mbak Zura yang tadi malam kita ngobrol sempat ngobrol ya untuk memantapkan tema ini. Perkembangan Faisal itu kalau nggak salah dari mana ya? Jagat hosting kalau nggak salah itu yang jenengan bilang tadi malam. Sampai adanya edit loss itu menunjukkan bahwa setiap orang itu punya kekuatan ini ya, kekuatan untuk memotivasi dirinya sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan yang akan diberikan oleh khalayak banyak, seperti itu contohnya. Sebentar Kang Denny, nanti jangan mumpung ini ya, mumpung ada Kang Andi Hidayat. Jangan dengar Kang Faisal Reza kalau nanti sampean tanya-tanya tentang Kang Faisal Reza itu memulai bisnisnya dari mana, jangan kasih tahu kalau itu dari saya ya yang ngasih tahu. Ini sudah tahu Mbak sekarang Mbak. Oke, ini kayaknya menarik ini kalau Faisal ampun kena terus. Kalau Aisal nggak ini nggak open mic, saya akan pancing terus. Ini mungkin saya pernah melihat dari profilnya bukan profil, maaf, komen-komennya di medsos Facebook itu yang mengaitkan Mbak Suro betul nggak, benar nggak, itu saya ingat siapa itu menjadikan saya melihat suatu kayak karakternya beliau ini sehingga apa ya tahu bahwa beliau ini sering dekat dengan Mbak Suro. Saya langsung nunjuk aja orangnya. Silakan Kang Andi Wibowo, Kang Andi Wibowo dari Banjarmasin. Anda yang sering ngetak Mbak Suro. Kalau ada suatu suatu status yang menggugah motivasi itu ya seperti itu. Monggo Kang Andi Wibowo, ini biar open mic. Anda kan jarang muncul ini di medsos. Kang Andi Wibowo, orang yang hilang apa gimana ini? Nggak akan ngomong deh, Mas. Nggak akan ngomong ya, ada saatnya itu. Ada saatnya dia itu mau nanti ada sesuatu itu. Nanti jangan dibuka di sini dong, Mbah gitu kan. Mungkin yang ini teman-teman yang lain yang baru mengenal Mbak Suro silakan. Jadi kalau saya buka profilnya Mbak Suro itu beliau ini ada di domisilinya di Klaten. Beliau ini sudah punya kayak balai pelatihan ya, itu sudah dikenal teman-teman saudaranya dulu di lokasi ya di Klaten. Nah akhirnya berkembangnya ini bukan karena dari Mbak Suro sendiri, tapi teman-teman yang di komunitas IT yang mungkin teman-teman kenal seperti Faisal, Kang Andi, terus Kang Danu, terus siapa lagi itu guru-guru SMK itu yang saya pernah lihat itu sering berkunjung ke Mbak Suro ini. Nah, saya pribadi belum berkunjung karena memang ya belum jodohnya. Suatu saat pasti saya akan ke sana. Satu lagi Kang Denny. Apa, Pak? Jangan lupa kita sungkem juga meskipun beliaunya juga sangat sibuk dan sekarang ini jarang dengan teman-teman komunitas. Bapak open source kita itu moga-moga Kang Ono Purbo lalu sehat selalu ya. Nanti kalau ada rekamannya biar sungkem dari teman-teman komunitas, teman-teman pengembang open source, teman-teman IT, kita banyak manfaat dan teladan dari beliau. Moga-moga sehat dan sukses selalu Kang Ono Purbo. Oke, baik Mbak. Ya sesuai tadi malam Mbak yang kita bicarakan Mbak. Saya akan berusaha mengkontak beliau Kang Ono Purbo supaya bisa hadir ya dalam event tertentu. Mungkin saya akan gabungkan saya mengundang jenengan dalam hal ini, tapi temanya terserah, ibaratnya ngobrol bareng, kangen-kangenan ibaratnya dengan komunitas IT. Saya mungkin mohon bantuan yang punya kontaknya dengan Abah Ono, saya manggilnya Abah Ono. Saya pernah ketemu beliau di Banyuwangi, hanya sebentar. Nanti saya berusaha dalam waktu dekat ini, saya mencoba menghubungi. Baik. Kontak ini aja, Kang Teddy aja. Oh iya. Saya ada 2 orang, Kang Dadang dari Jawa Barat sama. Oh iya, kalau itu kan anak buahnya. Kalau mau kontak, ya bahasa kasar kan tangan kanannya itu Mas, Iya, betul. Kang Dadang.
Kalau dia kan beliau sekarang Agustus ini roadshow di Sumatera. Makanya Iya, kalau iya, mau kontak betul. sih paling udah Teddy aja. Ya, Bisa ya, sekalian. ya, Kalau saya berusaha. kalau saya begini Kang Denny, Oke, apa Mbak? ketika kita sudah tadi kan saya mengumpan saja. Kalau sudah kita berbicara menyinggung beliau tentang guru besar kita Kang Ono Purbo, apa sih sebenarnya apa yang sudah Ya, betul. Apa itu, Mbak? rasa syukur apa yang kita berikan kepada beliau. Jadi beliau itu bukan seperti kita. Artinya kenapa mereka bersikap begitu itu ya salah satunya adalah berbicara tentang hakikat tadi. Kalau panjenengan tanya tiap saat saya itu komunikasi. Mbak Suro ini tapi tidak akan saya berikan kontaknya. Kenapa? Karena Kang Ono itu juga tidak menggunakan media yang lain. Mereka itu karena urusan mereka ya ketika mereka sudah ranahnya seperti itu mereka kan sudah sepuh beliau. Nah, tentunya kita yang muda ini harusnya yang lebih bisa mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan amanah beliau kalau saya gitu. Ya. Terima kasih, Ayo Mbak. Kang. PR Kang, ayo. Udah Ini yang Saya Kang Ono. udah jadi guru besar itu di ITTS itu. Ya, Waduh. iya. Iya. Perkembangannya Mbak Balona memang seperti itu ya saya lihat. Dulu Kalau saya gini aja, topiknya ketika sekarang ini fenomena yang berkembang di dunia IT seperti ini, Kang Faisal ini loh punya segalanya apa yang bisa kita kembangkan untuk IT di Indonesia. Itu ya intinya itu aja malah jelas. Ya enggak Kang Faisal? Saya mah masih nunggu nanti gimana jadinya akad sama beliau. Salah ya. Kok ada saya aja juga nunggu ini ceritanya. Ya enggak. Oke, Cak Andi Wibowo, tadi sudah open mic, dimatiin lagi. Silakan, Kang Andi Wibowo. Kangen-kangenan dengan Mbak Suro ini. Minder, nggak ada minder-minderan. Saya bikin event ini kenapa? Supaya kita lebih dekat daripada komen, tapi komennya nggak lanjutin, kangennya kurang. Ya, itu saya bikin event seperti ini. Saya usahakan event ini tetap selalu ada. Walaupun dalam satu tahun hanya 54 event aja ya. 54 minggu berarti ada 54 event. Belum tambah. Ayo dong. Cak Andi, ayo dong. Tunjukkan bahwa dirimu bisa sekencang dengan keyboardmu. Ayo dong. Itu ada Kang Walid Umar itu dari Pak iya, itu Pak juga Walid Umar ini dari ketika IT ini untuk pendidikan ini sejauh mana sih apa sudah sesuai dengan hakikatnya? Jangan sampai nanti ada Pak Guru mengeluh gitu. Silakan Kang Walid Umar. Monggo Pak, silakan Pak. Kita saling mengenal, yang baru join silakan, alhamdulillah, yang baru mengenal. Kita open mic, open cam, nggak apa-apa. Tadi sempat saya training, Mbak Surat tadi sempat saya training ini ya, di bidang sertifikasi BNSP, banyak wajah-wajah baru, akhirnya saya undang, silakan menuju ke medsos saya, itu banyak teman-teman di bidang komunitas IT yang sudah profesional, expert, dan juga ada panutan, akhirnya mereka senang sekali. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang mulai sudah ini ya, sudah melek ya, ibarat seperti itu. Karena saya membawakan hal seperti ini supaya komunitas IT itu ada generasi penerusnya yang punya hakikat tadi, seperti hakikat tadi. Baik, ayo, Candi, Pak Walid Umar. Saya tak menyapa dulu ada saudara saya juga, Kang Juragan, Kang Bapak Juragan dari edisi Duren 3, selamat malam. Pokoknya sukses selalu, sehat nggih. Malam Pak D. Sehat, Ayo. alhamdulillah. Ayo kapan ngopi bareng lah, ini ada Kang Faisal Reza, Kang Setan Merah. Pokoknya nanti Kang Denny itu kan mereka kan juragannya online, kita yang offline aja deh. Terus. Ini juragan Bapak. Ada Mang Baba. Gue kabur Gue kabur. Aku berharap para teman-teman pengaconya itu bisa ngumpul di sini semua kan jadi tambah serem malam hari ini. Ayo mainkan. Itu yang saya tunggu. Silakan ayo. Ini komunitas DJ kan ya? Gimana Bang? Komunitas DJ ya? Iya. Mentang jadi DJ. Bukan komunitas saya, nggak ada.
ini eventnya milik bersama, bukan tas khusus saya. Enggak. Oh, Kang Herman Gibran, silakan juga. Ah, ini ya Pak Herman ini. Pak Herman nanti. Fenomena yang ada ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana sih gitu? Kalau Pak Herman ini pesaing ini Pak, pesaing ketannya Faisal ini sekarang sudah mulai ini sudah ini sudah ini. Jangankan gitu, yang penting jangan Nggak ada bersaing. Kita berdua itu juga akhirnya penik. Akhirnya penik. Masih junior, Pokoknya kalau masih sama belajar. Kalau sama demitnya itu nggak ada yang disembunyiin pokoknya. Pokoknya yang penting jangan dibongkar di sini aja, nanti ada setan merahnya, kacau nanti. Waduh, ada Mang Hernan juga, matilah gua. Iya. Bilangin kamu. Ini rusuh ini kayaknya bakalan nih. Nah, kalau ini bukan rusuh ini kangen-kangenan aja kayaknya mulai tadi. Kayaknya sih iya nih, kayaknya reuni ini. Kita mah yang Iya, gini tuh. kayaknya reuni. Kalau mau rusuh takut sama Mbak Suro. Masalahnya kalau kita mau berbicara tentang teknologi macam apa lagi? Kita ini juga grupnya pengacau lagi kok. Sudah nggak ada orang yang percaya dengan kita lagi gitu loh. Intinya kan bagaimana kita itu bisa berlagak bahagia. Jangan lupa ngopi bareng lagi, ayo Kang Faisal semuanya, Kang Mimin, Adi Wibowo, Pak Herman, Kang Juragan Baba. Ayo silakan tarik lagi ke topik Kang Denny. Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya tarik ke topik ini, ya itu tadi. Ini kalau tanyanya kalau mungkin gaduh ini kayaknya takut sama jenengan Mbak. Ya kita ini aja sampingan dulu di bidang IT lah. Kita kayaknya kalau sudah seperti ini kita sampingan dulu lah dunia IT-nya. Kita sangkut pautkan dulu di diri kita pribadi dalam pembentukan karakter dan untuk implementasinya gimana. Yang tadi sudah yang disinggung oleh Mbak Suro, hakikatnya kita itu harus bagaimana untuk memajukan IT atau komunitas yang lain yang bisa selaras dengan kita ini. Monggo. Kalau saya sudah kebanyakan tanya. Kalau menurut saya ya ketika berbicara karakter bolehlah kita diadu, saya Kang Faisal Reza, Kang Andi Mimin, Kang Andi Wibowo, Pak Herman, Kang Juragan Baba ya. Kalau soal karakter kita siap, kita sudah orang tua ya. Tetapi kalau soal kelakuan jangan ditanya deh. Ayo Pak Wawan, ini kayaknya saya ini sudah menyangkutkan dengan tema ini kayaknya agak susah juga kalau sudah seperti ini. Pak Wawan mungkin ada yang tanyakan Pak Wawan ini dari guru SMK ini Pak Wawan. Ini siapa nggak tahu ini Pak NSRX. Ini Pak Alim, ini baru masuk di dunia komunitas kita Pak, Mbak, baru-baru ini, mungkin di tahun 2022. Beliau ini dari Gorontalo. Silakan Pak Alim. Ini Mbak Suro ini kalau di dunia komunitas kita, dunia IT itu seperti Pak Abah Oluwi Kubo kalau Anda tahu seperti itu. Wah juga, saya dari demit tetap demit. ya itu Pak. Ya silakan Pak Alim, silakan tanya ke ini, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ya Pak, saya baru gabung Pak. Jadi agak telat kayaknya untuk materinya. Cuma kalau soal Mbak Suro saya sudah kenal sejak lama Pak, sejak 2010. Oh 2010. Tapi pernah kontak-kontak ya? Belum pernah Pak, selama ini hanya jadi ini saja Pak. Jadi silent apa ya? Penggemar rahasia lah kayak gitu. Siapa? Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakin lagi nih, nggak ada? Apa kangen-kangennya? Bos Kembah, kayak nggak ada cewek lain. Gimana? Ayo bikin kado ini orang. Mulai dah. Oke, ya ada yang tanyakan lagi terkait tema? Saya mau bertanya, simpel saja kok kalau sama Kang Faisal Riza. Itu bagaimana perkembangan chipnya sudah datang belum ada info? Kena lagi Masih, kan lo saya Masih kena sepi, lagi Mbak. kan lo ya kan. Baru Masih kemarin sepi, Mbak. diposting Om Reza tuh di FB yang ngomongan nama Cina kan kena COVID lagi mereka. Oh, Iya. toh? Omikron.
Oh, kena COVID lagi. Cina kena COVID lagi begitu ya informasinya? Iya, Iya, lagi 20 kasus lockdown. per hari dia. 20 kasus per hari dia sekarang. Wah, Dan pabrik-pabrik di Guangdong itu beberapa yang udah banyak yang cut karyawan gitu ya, nggak operate karena mereka nggak dapat pesanan. Terus ya ini ada lockdown segala macam, pengiriman delay juga. Lagi challenge sih mereka. oh gitu. Mereka vaksinasi ke Indonesia kali ya? Kayaknya ada lagi nih emang. Kayaknya Nggak ada kopi 7 di sana, kopi 7 herbal nggak ada. Itu yang jadi masalah. Iya, makanya. Jadi aturannya diekspor kopi 7 herbal, jadi aturannya aman Omikronnya ya. ini perang produk ini. Ini yang kopi 7 sama ini dari apa dari Bang Baba ini parfumnya ini. Ini gimana ini? Ada yang ditanyakan lagi? Kangen-kangennya apakah masih belum? Ini mungkin ini ya, Mbak Zura mungkin ingin bertanya dengan yang lain, ingin kangen yang lain daripada komen di Facebook ya, mungkin seperti itu. Jadi gini, Kang Denny. Oke, langsung closing aja Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya teman-teman ini sebenarnya siap maunya apa? Artinya kita mau dibawa kemana? Kita itu siap kok, para pelaku ya. Meskipun kita itu selama ini hanya menjadi objek lengkap penderita ya, Kang Andi Mimin. Tetapi sebenarnya kita menunggu sebenarnya pemangku kepentingan ini arah kebijakan ke depan. Intinya kita ya masih inilah positive thinking gitu loh. Artinya seperti yang dilakukan oleh teman-teman bahwa dengan kondisi ini pun kita masih beradab kok, kita kan beradab ya Kang Setan Merah. Oh iya, masih dong. Awas jangan dijawab kadang gitu ya. Tuh Mbak ditanya tuh Mbak, gimana caranya biar mesra sama Telkom? Boleh. Maka Berarti apa Bapak tuh? Juragan ini harus dibawa juga ini. Cara bermesraan dengan Telkom ya, tadi kan gue jawab ya, lu perbanyak belanja produknya mereka. Udah itu ya. Produk paling Sebenarnya teman-teman ini sudah tahu jawabannya kok. Cuma kita itu sebenarnya tadi hakikatnya kita itu mau dimanusiakan atau dihewankan itu saja. Baik, Mbak. Ini sudah menunjukkan jam 20.30 kurang 8 menit. Saya memohon ke jenengan bikin ini closing statement tentang tema ini. Jadi biar nantinya saya bisa memberikan outcome melalui recording ini nantinya di YouTube yang belum bergabung, jadi bisa ada ininya kesimpulannya. Jadi monggo saya aturkan waktunya penjenengan, Mbak. Oke, jadi tadi ketika berbicara tentang topik kita tentang psikodinamika, jadi karena unsur teknologi itu ya ada manusianya, ada rangkaian jalinan antara 0 dan 1 yang dinamakan script, coding, dan sebagainya dalam bentuk aplikasi, dan juga ada hardware dan infrastruktur. Kemudian ketika kita berbicara tentang pengembangan teknologi ini, sejauh mana ini sudah sesuai dengan manfaat dan kegunaan setelah tujuan yang diharapkan atau belum. Jangan sampai terjadi keniscayaan, artinya dibutuhkan pengertian, pemahaman, dan kesadaran semua pihak. Oke lah, dalam hal ini mereka semuanya berkepentingan. Tetapi sebenarnya bahwa kalau kita lihat, kita diamnya teman-teman semua yang ada di dunia IT, khususnya mereka para pelaku Kang Setan Merah, Kang Faizal, Kang Andi Wibowo, Kang Juragan Baba, Pak Herman, dan sebagainya, semuanya termasuk teman-teman yang ada di pendidikan. Kita siap kok, tetapi kita butuh kepastian dan jaminan. Jadi kita ini mau kemana? Intinya bagaimana hakikat teknologi untuk pengembangan peradaban manusia ini menjadi lebih maju. Kurang lebihnya itu saja. Siap. Terima kasih, Mbak. Closing statement-nya ini ya, membangun juga menyindir kayaknya. Jadi kita dalam hal memajukan komunitas IT di Indonesia itu bisa mempunyai manfaatnya ya. Walaupun
dengan banyaknya teman-teman kita yang punya karakter yang berbeda-beda ini menjadi suatu kesatuan yang yang bagus, hebat, dan bisa bisa saling bersinergi. Contohnya ya seperti ini, teman-teman yang di sini sudah mengenal Mbah Suro ini sudah lama. Mungkin yang baru mengenal mungkin saya mungkin seperti itu. Baik, saya kira jika tidak ada pertanyaan lagi ke Mbak Suro dan sudah di closing event. Misi. Halo? Oh ya, maaf. Jika tidak ada lagi, saya mohon maaf Mbak Suro, event ini sudah saya akan selesai tutup. Terima kasih jenengan sudah sudah memberikan keramaian di event ini sampai tukang gaduhnya semua. Inilah event yang saya bikin seperti ini. Jadi saling mengenal, saling dekat dengan narsum, saling kangen-kangenan, dan nantinya juga bisa diteruskan di acara berikutnya. Tadi Mbak Suro minta ke saya menghadirkan Abah Honowi Purbo. Saya tidak berjanji Mbak, tapi saya akan usahakan. Saya usahakan dengan menghubungi teman-teman dari Abah Honowi Purbo. Kebetulan ya kenal juga saya. Nanti, kalau boleh saya menambahkan satu permintaan deh, biar kita ada clue-nya itu semakin jelas. Sebenarnya teman-teman kita ini siap. Semua mereka yang berkepentingan stakeholder yang ada, apakah itu di pemerintahan, kemudian di mereka yang duduk di pendidikan dimanapun. Kita teman yang saat ini itu bergabung dengan kita siap dihadirkan kapanpun di mana saja. Artinya mereka tidak sendiri bahwa Indonesia ini satu. Kita dalam kerangka NKRI. Karena ada teman-teman ini, kita itu satu bandwidth, satu jaringan, satu hati, dan yang penting bagaimana kita ini tidak patah semangat ketika tantangannya tidak mudah. Jadi intinya kurang lebihnya itu yang saya sampaikan pada teman-teman semuanya, termasuk juga saudara-saudara saya yang sudah hadir saat ini, ada Mas Andi Igo, Mar Faruh, Kang Cetan Merah, kemudian dari Kang Wawan dari SMK Cilacap, Pak Irman, Kang Faisal Reza, Kang Juragan Buaba ini yang nanti pokoknya kopinya nanti saya ini lagi ya yang di DC, Kang Alim, Pak Winas yang ada di NTB. Selamat malam ya, makasih sekali. Mohon maaf, nanti kita malam lanjut lagi. Siap. Jadi Selamat malam. Terima kasih Mbak sudah menambahkan dan menjadi pembuka untuk kita siap dihadirkan, tidak hanya ngomongan doang, dibicarakan hakikat, kita juga manusia yang siap dimanusiakan untuk Indonesia gitu. Siap rusuh ke Klaten kita Pak. Jadi saya juga membuka diri jika teman-teman ingin membuat suatu event yang sifatnya seperti ini atau sifatnya offline tapi mau di online kan, dan mau kerjasama dengan saya dalam hal yang 1 jam ngobrol ataupun event yang lain, kita siap membantu. Saya siap membantu dalam hal ini. Yang penting ada suatu komunikasi dengan saya bahwa kalau setiap Rabu malam itu sudah penuh sampai akhir tahun. Tapi kalau mau mau bikin event di luar hari itu bisa edisi khusus. Nanti kita bisa sinergi. Saya juga mengundang Mbak Suro, mungkin mau seperti juga saya menerima. Terima kasih. Sampai akhir tahun. Izin Pak. Saya lupa ini dokumentasi. Saya screenshot dulu. Pak Denny, izin Pak. Ada Bang Alim, Pak Denny. Pak izin Pak, mungkin saya dengan teman-teman kampus dalam beberapa bulan ke depan akan mengundang bapak-bapak semua yang ada di sini mungkin untuk jadi narasumber di ini seminar kami. Waduh. Apa bisa Pak? Mana tuh? Hanya untuk ini Pak, hanya untuk pengenalan saja untuk mahasiswa Pak. Oh, siap diruqyah dong berarti. Iya Pak. Ini maksudnya acaranya online ya? Iya online. Online. Sebenarnya Iya Pak, online.
sebenarnya kalau untuk teman-teman yang hadir malam hari ini udah nggak perlu ditanya lagi. Jadi kita buktikan saja. Jadi sebenarnya Bahaya ini. tadi, iya, seperti kami, saya sekarang udah mengasuh 63 kampus untuk Merdeka Belajar. Nah, tadi saya itu nggak enak mau ngomong sama Kang Dimi Hidayat kan. Sementara kayak gitu nggak ngajak-ngajak. Padahal saya sudah ngajak terus, tapi Kang Faisal Reza kan nanti kan saya harus izin. Gitu kan. Mang enak. Nah, kena lo. Rasain lo. Kenapa gua kena mulu ya? Aduh. Ini dia apa Bang Baba kena juga. Baik, saya terima kasih banyak Pak Alim itu sudah punya ini ya ide atau inovasi yang kreatif juga untuk mengundang kita di sini untuk suatu seminarnya di kampus Pak Alim. Terima kasih banyak. Siap. Kalau Pak Alim Siap. kontak dengan saya untuk menghubungi beliau, saya ada. Tapi sekarang ini saya juga mohon izin ke teman-teman yang di sini dan juga narsum yang mungkin akan datangnya atau yang sudah. Mungkin kalau Pak Alim itu ingin mengadakan seminar itu butuh siapa narsumnya, temanya mungkin langsung dengan Bapak Ibu Anda. Nanti saya mohon maaf, mungkin langsung saya berikan kontak nomor WA Anda, rekan-rekan ini teman-teman. Baik. Monggo. Ya, terima kasih banyak kalau sudah diizinkan. Ini saya screen dulu. Terus saya sebentar. Oke. Terlalu. Nah. Ya, open cam nggak apa-apa. Ini yang hadir 12, kayaknya cukup ini. Nggak apa-apa. Oke, screenshot sudah. Mbak Suro, Mampang dong. sangat. Dasar para banci tampil kalian. Kayak kagak aja. Iya. Banci. Perasaan Dia- pas mau foto yang open cam duluan dia. Iya. Bahasa kasarnya dia ketua sukunya anjir. Kena lu. Jadi alhamdulillah ya, event 1 jam ngobrol sudah ada tambahan 1 orang tukang gaduh ini. Bang Baba, nanti kalau ada event lagi silakan nomor lagi hadir. Kalau temanya teman-teman kita maksudnya. Ada waktu. Nah ini, Monas. gajah. Nah, terima kasih Om Monas. Woi, Mas. Ini Salam. baru kali ini. Kapan ini mie Klaten ini ditunggu lagi? Sukanya kan itu. Ini saya sebetulnya Om Monas ini mungkin jadi prolog dulu ke Anda Om Monas. Saya kemarin itu punya ide ingin mengangkat temanya di mengangkat tema-tema yang mungkin yang ada di ini ya di komunitasnya Om Monas ini di bidang ISP ini yang sekarang mulai berkembang RTRW-net sama ISP lokal. Kayaknya saya akan membuat event seperti ini, tapi saya akan godok dulu dengan tim kreatif. Nanti Terus? gimana? Kalau saya buka dulu sekarang, saya mohon kesudian Om Monas bisa menjadi narsum, tapi kapan saya belum tentukan. Om Baba Mahal juga. itu. Dalam Itu makannya banyak orang satu itu mahal itu enak. Parah. Lo masih kemut, Mas. Masih kemut. Soalnya sampai Desember ini kok penuh ini. Saya mengancari jadwal lain. Saya juga terbentur kesibukan juga ini dalam artian. Oh, sesi khusus dia mah udah. Oke, di khusus ya. Oke, nanti saya godok dengan tim kapan bisanya ini eventnya khusus untuk teman-teman di komunitas ISP ini. Jadi kita kan punya profesi yang berbeda-beda. Ingin tahu gejala-gejala apa-apa yang bermanfaat di komunitas Om Monas ini. Begitu Om Monas, saya prolog dulu.
Oh, kalau Om Bapak sudah saya sounding, tapi jadwalnya ini kapannya nanti reguler. Khusus untuk Om Bapak ini eventnya reguler, jangan edisi khusus. Nggak nyampe, gaduh semua nanti. Kalau Om Bapak yang jadi narasumber nanti banji jangan muncul deh. Ya. Temanya sudah di kepala nih Mbak, tentang ini Mbak ya. Tentang sepak terjaya Om Bapak itu ada satu tema saya ingin nonjok ke Om Bapak, mau nggak temanya ini? Saya cuma mencari waktunya ini, gitu Mbak. Kayaknya temanya apa? Bagaimana menjadi open sysadmin yang baik? Sering jualan itu loh, jualan apa slot itu loh, sama IP publik itu yang komunitas yang lain pada nggak tahu itu kan apa ya, itu hal baru ya bagi komunitas lain. Itu saya jawab, biar kalau Om Bapak Juragan kan jawabnya susah. Ngomong doang lu gitu jawabnya. Ya nggak Om Bapak? Wah, nggak gitu loh Mbak. Iya kan, biar kurangnya apa sih kita ini kan kasarnya kan gitu. Menjenengan Mbak, maksudnya komunitas lain Mbak. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang untuk hadir meramaikan acaranya Mbak Suro ini. Temanya berat tapi acaranya gaduh, itu yang saya suka. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan Mbak Suro, mohon maaf jika ada kekurangan dan juga teman-teman yang lain. Ya, event 1 jam ngobrol memang baru belajar, bukan mencari konsep, sudah mendapatkan konsep. Nyasar. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, khususnya Mbak Suro. Matur nuwun sangat. Zeus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, semoga sehat dan sukses selalu. Bapak ini masih ada buat kamu ini Bapak. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.